untuk pemrograman mobile kali ini ya, pertemuan 5 ini kita membuat sebuah aplikasi sederhana ya. Jadi yang kemarin kita sudah membuat activity dan intent ya, proses perpindahan dari satu kelas ke kelas yang lain. Nah, kali ini kita coba membuat fungsi perhitungan ya di dalam sebuah kelas, dalam sebuah aplikasi yang kita buat. Nah, misalkan kita akan buat aplikasi penjumlahan ya. Jadi itu bisa dikembangkan menjadi aplikasi-aplikasi perhitungan lainnya. Nah, untuk cara buatnya kita pakai ADT ya. Coba pakai ADT, yaitu yang pertama yang pasti buka aplikasi ADT-nya, klik Eclipse, kemudian pilih Eclipse ya. Dan kita tunggu aplikasinya jalan dulu. Oke, ini dia, kita simpan di latihan TI 4B ya, benar. Kita oke. Kita tunggu proses persiapan aplikasinya ya. Masih loading, kita tunggu workbench-nya terbuka ya aplikasinya. Oke, kita tunggu juga proses loading di bawah sini ya. Jadi ada proses loading di sini. Ini kita boleh tutup saja. Tunggu sampai 100% selesai loadingnya ya. Jalan ya. Oke, kalau sudah seperti ini tidak ada lagi untuk proses build-nya itu atau loading-nya itu. Nah, kita buat Android project baru ya, aplikasi baru. Pilih file, klik menu file, new ya, file new, kemudian pilih Android application project. Kemudian kita namakan aplikasinya misalkan penjumlahan contoh ya, penjumlahan TI 4B contoh ya, atau hitung lah ya, hitung TI 4B contoh ya. Nah, untuk package name teman-teman boleh sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Yang pasti package name ini harus unik ya. Ini yang membedakan satu aplikasi dengan aplikasi yang lain. Selain nama aplikasi juga adalah package name-nya ya. Kemudian yang di bawah kita biarkan default saja untuk pengaturannya karena ADT terbatas ya, kecuali pakai Android Studio. Nah, ini kita kemudian kalau sudah namakan aplikasi, namakan projectnya ya, package name-nya. Nah, kita next saja. Kita next lagi. Ini biarkan saja default. Nah, kita pilih blank activity. Oke, kita pilih blank activity, kita pilih next. Ini biarkan default saja main activity dan activity main-nya ya. Kemudian kita finish.
Jadi jika seperti itu kita akan buat tampilan seperti ini, contoh ya. Ada text view-nya, ada edit text-nya ya. Kemudian ada button, text view, ini juga ada text view di sini. Lalu misalkan ada reset ya. Nah, jadi di layout-nya sini kita pindah ke layout dulu ya, di bagian layout-nya. Kita besarkan sedikit. Untuk hello world-nya misalkan kita ganti ya, kita ganti teksnya dengan misalkan angka 1 ya. Misalkan masukkan angka 1 ya. Oke, misalkan seperti itu. Kemudian kita masukkan, kita pilih nih ya. Progress bar. Kita masukkan ini ya. Plain text ya. Kita masukkan. Oke, itu ID-nya. Kita lihat ID di sini adalah edit text 1 ya. Bisa kita ganti ya, ID-nya misalkan angka 1 contoh ya. Terus kita lihat dulu. Ya, ID angka 1 ya. Untuk text view pertama ini. Kemudian kita coba masukkan lagi plain text ya, edit text ya. Masukkan edit text atau text view. Ini kita masukkan text view. Kita ganti teksnya menjadi masukkan angka 2. Contoh ya. Ini saat posisinya. Kemudian kita masukkan lagi ya plain text-nya. Ini kita drag drop saja. Oke, kemudian ID-nya misalkan kita ganti dengan angka 2 ya. Angka 2. Ini kemudian kita masukkan button ya di sini. Jadi ada button. Ini ada di text, ada text view, ini ada button ya. Kita masukkan button. Get, kita masukkan saja ini button. Kita letakkan di tengah. Kita ganti teksnya menjadi hitung ya, contoh. ID-nya kita lihat ID di sini adalah button 1 ya. Akan kita ganti dengan tambah ya. Kemudian kita masukkan text view ya. Bisa kita masukkan bentuk large ataupun medium ya. Kita misalkan medium saja. Dengan teksnya misalkan kita kasih kosong ya. Tapi kita modifikasi sedikit. Jadi teksnya itu ini ya. Teksnya kita kasih kosong seperti ini. Kalau kosong begini berarti tidak ada tulisan ya. Misalkan kita masukkan juga misalkan warna ya, Android titik ganda, color ya. Contoh misalnya seperti itu.
Kemudian nanti teksnya warna merah ya, misalkan seperti itu. Tapi kurang. Kemudian kita coba untuk masukkan lagi tombol untuk ulang ya, misalkan di sini. Nanti kita namakan ulang, dan kita namakan ID-nya juga ulang ya. Oke, jadi kira-kira tampilan aplikasi sederhana kita misalkan seperti ini. Ada masukkan angka 1, masukkan angkanya, masukkan angka 2, masukkan angkanya ya. Ada apa ini? Kemudian ada button hitung, kemudian nanti hasilnya nanti ada di sini ya. Ya di sini teks colornya kita warna merah ya. Kemudian ada button ulang. Nah, kalau sudah seperti itu, ini kalau misalkan teman-teman mau copy ini juga boleh ya. Di edit teks angka 1 yang request fokusnya, berarti kita apa namanya? Ya, kita tukarkan ya, kita tukarkan request fokusnya ke angka 1 ya. Oke, angka 2-nya tidak usah kayaknya ya. Ya, kita cuman ambil tipenya saja ya. Angka 2 juga ya. Ini pilunya 2 kali, kita usah satu ya. Hapus ya. Oke, jadi nanti tampilannya seperti ada cara di mana ini. Print out. Halo, Kita coba lihat lagi. Ini relatively out. Ini layout ya.
kita lihat ID text view, coba kita lihat ID-nya. ID hasil, ini dia, kita namakan dia adalah hasil ya. Dan ulang. Ini ada yang salah. Kenapa disini error ya? Kita ada kita usahakan. Text 3 bawah hasil. Angka 1, angka 2. Oke, jadi ini nanti tipe numbernya ya. Kita lanjut dulu. Kemudian kita buat fungsi hitungnya ya. Nah, yang pertama kali itu kita identifikasi variabel ya. Jadi di bawah kelasnya kita identifikasi variabel. Di sini ya, di bawah kelas kita identifikasi variabel apa yang kita masukkan, yaitu id text. Itu adalah angka 1 dan angka 2, itu sesuai dengan yang di sini. Di sini ya, id text angka 1 dan angka 2 itu adalah ID-nya ya, ID-nya. Jadi kita lihat di ID ya. 1 angka 2. Jadi lihat di Android ID-nya. Kita tadi namakan dia adalah angka 1 di id text dan angka 2 juga ya. Angka 2 ini. Oh, itu oke, ya, tadi kita kurang edit text tutup ya. Oke, ini ID 1, ini ID 2 nanti. Oke. Jadi kita identifikasi edit text itu adalah angka 1 dan angka 2. Text view itu hasil ya dari ini. Oke, yang jawabannya nanti hasilnya kita tulis di sini. Kita lihat hasil. ID hasil di bawah ID hitung ya. Itu adalah sebuah button ya. Itu buat tambah. Oke, kita coba ganti tambah saja. Oke, ini ada di bawah ini ya. Oke, di button tambah sudah. Kemudian ada button ya, tombol tambah dan reset ya. Jadi kita nanti lakukan proses tambah ya untuk yang ini ID tambah ini.
Jadi buttonnya ini ya, jadi dia tambah, ini kita ganti tambah saja ya, biar lebih pas lah ya. Tambah. Oke. Kita pasti sudah tambah ya. Nah, kalau sudah reset, oke, reset ini kita ID-nya adalah tadi kita lihat button ulang ya. Kita ganti saja ulang. Jadi ini yang baris ini adalah identifikasi berdasarkan ID-ID yang ada di layoutnya. Nah, selanjutnya kita masukkan ID itu nanti berfungsi menjalankan metode apa kira-kira gitu ya. Nah, jadi kita di bawah layoutnya ya, tadi di bawah nama kelas, oke. Dan sekarang di bawah layoutnya, pastikan coding itu. Nah, di sini maksudnya adalah angka 1 ya, angka 1 yang ini itu dia merupakan sebuah edit text yang dibaca dari ID angka 1. Angka satunya di ID yang ada di sini. Di layout sini ya. Angka 1. Nah, kemudian berikut juga angka 2, hasil, tambah ya. Nah, untuk tambah sendiri ini kita ganti ulang ya. Ulang. Nah, untuk hasil ya, hasil masih pakai text view juga ya. Nah, untuk ID tambah ini adalah dia merupakan sebuah button yang bacanya dari ID tambah. Nah, ada fungsi klik ya. Jika tambah itu diklik, maka dia menjalankan fungsi atau menjalankan metode tambah ya. Nah, demikian juga ulang. Jadi coding ini sama, cuman beda fungsi. Kalau ulang itu dia baca dari ID ulang. Ulang. ID ulang. Jadi ID yang di belakang ini, yang di depan berdasarkan nama yang di atas. Yang ini berdasarkan ID yang ada di layout. Ya. Nah, jika ID atau jika button ulang ini kita klik, ya, yang bacanya dari ID ulang yang ada di layout, maka dia menjalankan sebuah fungsi untuk metode namanya metode reset ya, menjalankan metode reset. Nah, di bawah tanda kurung sini ya, di bawah tanda kurung kita akan tambahkan fungsi yang tadi ya, fungsi tambah dan reset tadi. Copy dulu baru kita masukkan ya, baru saya jelaskan. Nah, reset di sini ya, ketika kita klik ulang maka dia menjalankan metode reset ya. Nah, metode reset ini adalah dia berfungsi untuk mengubah yang tadi teks edit teks angka 1 diubah menjadi tulisannya kosong. Angka 2 tulisannya kosong, hasil juga tulisannya kosong ya. Jadi yang di sini ketika kita klik reset atau ulang, maka ya di sini ya edit teksnya dan hasil jawabannya tadi yang di sini itu semuanya kembali tulisannya kosong ya. Jadi tidak ada tulisan lah. Nah, kemudian untuk reset untuk tambahnya ini kelas tambah, jika diklik maka dia akan memanggil misalkan tipe data A1 itu double ya, dia ngambil dari angka 1, ID angka 1. Angka 2 tipenya double misalkan ya, dia identifikasi dari ID 2 yang ada, kita klik di edit text ya. Nah, double angka 3 adalah penjumlahan dari A1 dan A2. Di hasil ya, di kolom hasil atau di text view hasil itu jawaban itu akan menulis angka 3. Jadi tambah di sini adalah fungsi untuk menulis ID mana ya, menulis hasil yang mana, menulis hasil A3. Jadi A3 jawaban dari A1 tambah 2 adalah A3, itu yang ditulis di hasilnya ya. Untuk merah-merah seperti ini tidak error ya, ini kita belum tambahkan widgetnya di atas sini ya. Jadi kita harus masukkan, caranya gampang, klik di sini, kalau merah kuning gitu tidak masalah ya. Kita importkan edit text. Oke. Klik lagi, kita importkan text view. Klik lagi, kita importkan button. Oke, kita importkan lagi di sini adalah ini, nggak usah, biarin kalau case gitu, nggak apa-apa ya.
kita klik lagi, kita putar. Nah ini kita coba importkan on click listener ya, kita importkan lagi, kita lihat view ya, coba importkan lagi, coba aja di sini ya, klik listener. Ini reset, ini kita ganti dengan ulang ya, public plus reset, tekan plus reset ya. Bawah ya, masukkan view on click listener. Oke, tidak ada error lagi. Kita tinggal buatkan APK-nya, klik kanan di aplikasinya ya, dan di aplikasi, kemudian pilih debug as ya, lalu pilih Android. Application. Jadi untuk membuat file APK, klik kanan, kemudian debug, ya, lalu pilih Android application. Oke, kita coba lihat di jadi saat kita sudah rasa tampilannya misalkan seperti ini sudah oke. Nah, kita klik kanan di aplikasinya atau di projectnya, kemudian pilih debug as, lalu pilih Android application untuk membuat file APK-nya. Nah, file APK-nya kita bisa lihat di folder penyimpanan kita tadi, yaitu di ADT P4B ya, ada di latihan T4B, kemudian di hitung ya, di folder bin. Nah, ini adalah file APK-nya. Kita bisa coba install di Nox Player ya. Bisa teman-teman juga bisa langsung copy ke smartphone dan langsung install ke smartphone-nya ya. Kita coba klik dan tahan, lepaskan di sini ya, drag drop ke emulator atau double klik kalau misalkan dia sudah menuju ke Nox Player ya. Kita tunggu proses installnya di sini ya, di emulator. Oke, dia sementara install. Oke, install complete ya. Kita coba jalankan. Ada yang salah, kita ulang lagi ya. Salah, kita lihat codingnya. Kita edit teksnya ya. Lihat di bagian edit teksnya, yang lain ini tidak ada masalah. Kedua hasil apa? Kita ganti ya.
ganti hasilnya itu saja. Kemudian tingginya misalkan kita kasih 35 ya. Tulisannya adalah tanpa. Misalnya kita kasih kosong ya. Jadinya adalah hasil ini kita gunakan Android titik ganda teks skala sama dengan itu. Coba kita lakukan debak ulang ya. Oke, sudah. Coba install lagi. Coba install ulang aplikasinya ke Notes Player. Jadi karena package kita tidak ubah ya, maka nanti dia akan menimpa ini ya. Ini tidak install ulang. Dia install lagi ke aplikasi yang sama, tapi dia tidak membentuk aplikasi baru. Oke, ini dia. Coba. Oh, tadi ternyata yang salah tadi ya, pengaturan teks mediumnya ya. Kita coba ini dia aplikasi kita. Misalkan kita masukkan angka 3. Loading. Oke, kita coba masukkan angka 3. Oh, ini dia terbuka juga di sini. Kita tutup saja ya. Hasilnya dikosongkan ya. Kalau hasilnya terlalu kecil, nah jadi ini. Nah, jadi kalau kita misalkan masukkan angka 7 di sini, misalkan 5, kita klik tambah, maka nanti jadinya 12. Kalau ini terlalu kecil, bisa teman-teman ubah untuk besarkan di bagian teks view ini ya. Di bagian teks view ini ada teks yang ya, kita double klik yang tulisan kosong tadi ya. Nah, ini bisa kita ganti misalkan 60 contoh. Jadi nanti saat kita lakukan lagi ya proses debug aplikasinya, kita coba install lagi ya. Kalau kita install lagi maka dia akan melakukan install ulang lagi di aplikasi. Diperhatikan, hitung bin ya, folder bin, kemudian kita drag ke sini saja ya. Dia lakukan proses install ulang di sini. Ini ya, bisa lagi.
coba jalankan. Misalkan kita masukkan 68, di sini 76, kita tambah. Ini agak besar. Jadi kalau kita mau tambah lagi, kita tinggal tambahkan atau besarkan bagian ini ya. Seperti itu. Kecil ya. Itu adalah aplikasi kalkulator dengan menggunakan Eclipse ya, ADT. Oke. Yang berikut ini kita coba buat aplikasi yang sama ya, tapi menggunakan Android Studio. Caranya kita klik new project. Jadi setelah buka Android Studio, kita klik new project. Kemudian untuk template-nya kita pilih empty saja ya, empty activity. Kita pilih next. Misalkan kita namakan dia hitung TI4B ya. Untuk lokasi untuk package name-nya bisa teman-teman ubah. Kemudian untuk lokasinya kita atur di sini ya. Hitung TI4B ya. Foldernya ini nama foldernya TI4B. Bahasa yang kita gunakan masih Java. Kemudian minimum SDK-nya bisa tentukan sendiri ya, berdasarkan yang ada di laptop. Kemudian klik finish. Dan kita tunggu proses Gradle aplikasinya. Jadi nanti coding untuk di Android Studio maupun di ADT sama saja ya. Sama saja yang sudah saya warnai codingnya itu ya. Jadi untuk layoutnya, tampilannya kita akan pakai yang di ADT tadi saja ya, coding yang sama. Untuk layoutnya biar lebih cepat gitu ya. Jadi langkah bikinnya juga sama. Kita tunggu masih proses Gradle ya. Kita tunggu sampai fix. Supaya tidak error. Si Gradle ya. Si Gradle ternyata, kita tunggu sebentar. Oke, masih Gradle. Masih proses Gradle ya teman-teman. Kita tunggu. Iya, Pak. Biasanya awalnya saja yang lama bisa. Dan ini juga karena kita sedang online ya, jadi aplikasi Android ini yang kita buat di Android Studio maupun ADT itu tidak perlu online ya, tidak perlu online. Mungkin ada beberapa saja yang online, tapi untuk secara pembuatan cara basicnya, dasarnya ini tidak perlu online ya. Nah karena tadi online makanya agak lama lah ya untuk proses Gradle-nya. Nah untuk tampilan ini sama saja teman-teman, kita bisa pakai tampilan atau kalau mau desain lagi ya,
tinggal teman-teman text view ditarik gitu ya. Kemudian di bagian teks kita pilih untuk edit teksnya ya. Nah, kita pilih plain text ya. Jadi kalau yang tulisannya text view, kalau isiannya itu kita pakai plain text ya, tinggal drag drop. Untuk button juga demikian ya. Nah, ini kita coba menghemat saja waktu ya. Kita kopikan saja untuk layout yang ada di sini ya. Jadi fungsinya sama saja. Jadi ini saya kopikan layout yang di aditifnya ya. Ini yang menggunakan adit. Oke. Kita letakkan di sini. Kemudian kita ubah layoutnya ini ya. Layoutnya yang awalnya constraint kita ubah menjadi relative layout. Relative layout. Oke, sehingga nanti tampilannya kira-kira seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman mau geser boleh ya. Tinggal bawah sedikit ya. Hasilnya ini juga. Kemudian ini tulisan jumlahnya, ini angka 2. Kita letakkan seperti itu ya. Jadi ini bisa kita modifikasi. Kedua, angka 1 ya. Oke, untuk desain lebih lanjut nanti bisa diatur ya. Hasil ini tulisannya kita kasih geser sedikit, geser sedikit. Oke. Kemudian kita coba lihat di hasilnya ini ya. Ini dia. Kita coba besarkan sedikit tulisannya ya. Ya. Saya coba masukkan angka tulisan saja dulu biar lebih mudah kita drag-nya ya. Baik. Tulisannya kita kasih kosong ya. Button reset, coba kita atur lagi di bawah button hasil.
Oke, ini dia. Kita coba masukkan di bawah sini ya. Oke, misalkan tampilan kita seperti ini ya. Nah, kemudian untuk Java-nya juga sama. Kita pakai coding yang sama juga ya, teman-teman. Jadi pertama kita identifikasi dulu untuk variabelnya ya. Jadi ini sama saja. Oke. Identifikasi variabel untuk button, edit text dan yang tadi ya, dan text view. Kemudian di bawah layoutnya kita tambahkan lagi identifikasi untuk button itu berdasarkan ID bawah sini ya. Kemudian di bawah tanda kurung, nah kita tambahkan fungsi metodenya ya. Jika ini reset ya, untuk reset yang ini untuk proses tambahnya ini. Nah, untuk error seperti ini merah ini kita tinggal tekan Alt Enter seperti itu ya. Tahan Alt, tekan Enter untuk importkan edit text ya. Demikian juga untuk text view dan juga button. Nah, ini view juga kita masukkan import class ya. Nah, tidak ada errornya. Ini sama saja fungsinya. Ini edit text ya, angka dari sini. Kemudian baca dari ID angka 1 yang ada di layout. Angka 2 juga demikian. Tulisan nanti hasilnya tulis di ID hasil. Button tambah, reset ya. Ini kalau tambah berarti dia akan menjalankan metode tambah ya, yang ini. Nah, metode tambah ini double sama ya. Ini double ini adalah tipe file ya, ada integer, ada double ya, ada yang lain ya, teks dan segala macam ya. Misalkan kita nama ID-nya tipe filenya di sini double ya. Kemudian ada reset. Reset ini untuk mengulang. Jadi men-set atau mengatur atau mengembalikan edit text angka 1, edit text angka 2 dan hasilnya menjadi kosong tulisannya ya. Seperti itu. Ini sama ID A1 A2 ya. Nah, ini kita coba build APK. Jadi cara untuk membuat APK-nya, klik build, kemudian build bundle, build APK. Dan kita tunggu prosesnya di bawah sini ya, proses runningnya untuk membuat file APK. Si running ya. Masih proses build-nya, kita tunggu build APK. Oke, kita coba buka lokasinya. Klik locate ya. Kalau sudah, klik locate untuk membuka folder APK tadi ya. Ini dia. Namanya secara default Android Studio menamakan dia app debug. Nah, ini kita coba install saja ya. Jadi caranya klik, tahan, lalu drag ke sini ya. Android ke Knox Player.
kita lihat nanti proses installnya di sini ya, karena menambahkan aplikasi baru dengan package yang berbeda ya. Karena package-nya berbeda sehingga dia install sebagai aplikasi baru. Oke, install complete ya. Nah, kita coba jalankan. Oke, misalkan tampilan seperti ini. Misalkan angka 1 kita masukkan 7, angka 2 kita masukkan misalkan 2, kita klik jumlah, maka hasilnya 9. Ini untuk pengaturan ini bisa diatur ulang di bagian sini ya, di bagian sini tab 1. Oke, kalau kita klik ulang maka dia akan mengosongkan angka-angka ini. Oke, kita coba lihat di Android Studio. Nah, sekarang kita coba menambahkan sebuah fungsi lagi, tadi jumlah ya, coba kita tambahkan misalkan kurang ya. Nah, kurang misalkan. Nah, jadi caranya kita tinggal tambahkan button, contoh di sini kita drag drop ke sini ya. Oke. Kita tarik ke sini. Kemudian kita namakan misalkan kurang ya. Jadi nanti di button ini kita namakan ID-nya adalah misalkan kurang ya. Kemudian tulisannya juga bisa kita ganti dengan tanda kurang ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian kita akan menambahkan fungsinya di main activity atau di kelasnya ya. Nah, kita tambahkan button juga adalah tambah, kemudian ada kurang juga ya. Nah, kita kopikan saja file ini, coding ini ya, coding ini. Yang tambah ini kita taruh, kita ganti dengan kurang. Kurang ini dari yang atas ya. Kurang ini dari yang atas. Oke, kurang dari ID kurang. Oke. ID yang ada di layout. Kemudian fungsi ini jika diklik ya, maka dia akan menjalankan metode kurang. Oke, kemudian kita tambahkan lagi metode baru ya. Private class ini kita copy, kita tambahkan di bawahnya, kita namakan dia adalah kurang. Oke, nah A1 oke, kita ambil A2, A3-nya A1 kurang A2, contoh ya, A1 kurang A2. Ini tetap, yang lain tetap bersama. Yang tambah ini adalah fungsi untuk menambahkan menulis A3 ya, A3 di kolom hasil. Jadi ini biarkan saja seperti ini ya. Biarkan saja tambah A3, jadi A3 yang akan ditulis di kolom hasil. Nah, kita coba build APK. Kita coba buka lokasi ini juga ya. Ini dia, kita coba install lagi ke Nox Player ya. Drag drop ke situ. Kita tunggu proses install lagi di sini. Ini dia. Coba jalankan. Ada button kurang ya. Ini tinggal kita atur saja sebenarnya. Nah, ini misalkan 7, di sini misalkan 4 ya. Jumlah sini 11. Oke. Kalau kurang misalnya 3, seperti itu. Nah, kali tambah juga semuanya sama ya. Kalau ulang dia akan reset lagi. Seperti itu cara buatnya. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan lagi sebuah
button fungsi lagi tinggal ditambahkan ya. Tinggal ditambahkan, kemudian dimodifikasi seperti itu. Sedangkan untuk pengaturan desainnya bisa diatur ya, bisa diatur.